Bapak Ibu, gembala-gembala sekalian, para umat Tuhan yang hadir pada acara talkshow sore hari ini dengan topik berdirinya Sinode Gereja Pentakosta di Direnja 1998 Pasang Mubes sampai dengan sekarang tahun 2025. Puji Tuhan, ada narasumber yang bisa hadir, salah satu badan pendiri dari Sinode Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Bapak Pendeta Hendrik Tomasoa. Selamat sore Bapak. Sore semua. Dan sudah minta waktu kepada Bapak Hengki terlebih dulu bisa hadir. Saya di sini menampingi beliau dengan topik ini, dan kita akan karena beliau juga adalah pelaku utama dari hal administrasi pasca keluarnya Bapak Pendeta Andreas Ayobi dan Bapak Marini dengan SKMP Majelis Pusat GPDI, dan berjalannya waktu mereka keluar dari GPDI, dan pada masa transisi Bapak Ayobi, Bapak Marini bersama Pak Hengki Olaturei, Pak Hendrik Tomasoa, Pak Wisman Komandologai, Pak Robert Ucok Spalvin, Pak Yudas Surabaya dengan 178 gembala-gembala ya, dilindungi oleh BPD GBI pada masa transisi itu. Semua gereja-gereja gembala-gembala yang berada di bawah BPD yang keluar bersama-sama dengan Pak Ayobi dan Bapak Marini semua dilindungi oleh GBI. Dalam hal ini waktu itu ketua GBI adalah Bapak Pendeta Ruben BH, dan berdasarkan surat operasional nanti sebentar dijelaskan lebih berdasarkan Bapak Hendrik Tomasoa, saya hanya membuka saja berdasarkan surat dari izin gereja Episcopal in New Guinea yang dijalankan waktu itu oleh Bapak Amos Sendiri, Bapak Louis Menggelandai, karena sudah tidak jalan lama dan berjalan di Solo. Surat itu masih ada di Kementerian Agama wilayah Provinsi Papua, yang kebetulan waktu itu Bapak Ruben Behau sebagai kadip dinas Kristen di Kementerian Agama, beliau sangat tahu. Dengan surat itu beliau menyampaikan ke Bapak Ayobi, dengan surat ini, dengan pikiran Bapak Tomasoa dan yang lain, maka bisa berdirinya GPDP melalui akta. Sebentar cerita-cerita selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Tomasoa, dan dalam hal ini saya berfungsi untuk menambah, melengkapi apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu tidak membuang waktu lagi, kepada Bapak Pendeta Tomasoa kami silakan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan Bapak Tuhan sekalian. Ini talk show. Artinya apa? Berbincang-bincang. Jadi tidak apa-apa kalau saya sementara bicara langsung ditanya, dipotong, apa-apa. Karena ini memang begitu acara berbincang-bincang. Jadi lebih saya sore ini paling bagus fokus pada dua masalah ini. Satu, sejarah singkat, semua pasti tahu, tapi yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah mempersatukan GPDP yang sekarang. Itu paling penting. Jadi bagi anak-anak muda yang ada, memang harus memahami bahwa gereja Pentakosta di mula-mula gereja Pentakosta namanya The Episcopal in New Guinea. The
Pfingstkirke in New Guinea. Gereja pertama itu The Pfingstkirke in New Guinea. Gereja itu dibawa oleh, kita sebut bahwa kita punya rasul besar, yaitu Pendeta Yonatan Itar. Pendeta Yonatan Itar itu beliau sekolah di Surabaya. Lalu sama-sama dengan Mama Ida Rompuatu, lalu menikah sama-sama. Lalu pindah. Pada saat itu tempat ini namanya New Guinea. Kalau yang kita sementara duduk ini pada saat itu namanya Belanda, kita belum tahu, Mama yang lebih tahu dari kita. Kotanika. Nah, Kotanika. Jadi Kotanika ini sudah dikenal sejak Belanda. Bapak saya tinggal di Kotanika, di dalam sana. Yang tadi sama dengan Ibu Pendeta Raya tadi bilang, itu bapak saya tinggal di situ, Bapak tua. Orang mau ambil langsung gaji, orang ke danau, penggayung ke Yoka, dari Yoka, orang berjalan kaki ke Hollandia Benen. Hollandia Benen itu Abipura. Lalu orang ambil beras kembali. Jadi kata orang ini anak-anak ini kecil. Cuma kulit putih, rambut hitam, kulit putih, lalu ini saja. Jadi orang Papua tidak kenal kita. Punya latar belakang. Kita ini anak-anak Injil, anak-anak firman. Begitu. Kemudian gereja ini The Pfingstkirke in Netherlands di dunia ini dibawalah oleh Bapak Thomas Itar masuk ke Sorong. Nah, namanya Gerakan Pentakosta. Beliau bukan beliau membawa gereja, tidak. Beliau membawa satu gerakan besar. Bapak Yonatan Itar membawa gerakan besar, Gerakan Pentakosta. Kalau ada orang meninggal pada saat itu bisa bangkit, orang mati bisa bangkit. Wah, kesekian itu hebat, gegerlah. Ya, seperti Yesus bikin mujizat pertama, air berubah menjadi anggur di Nazaret. Ya, Bapak Yonatan itu mujizat pertama di Sorong. Begitu. Ingat, Sorong dia ada di bawah New Guinea. Dia bilang Sorong ada di bawah Irenea, belum ada. Begitu. Kita ada di situ dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Terus Bapak Yonatan, gerakan ini mulai tersebar. Datanglah ke Hollandia. Jayapura namanya kota apa ya? Hollandia. Jayapura punya nama asli itu Hollandia. Datanglah ke Hollandia. Kalau Hollandia berarti pemerintah Belanda. Kepala kantor agama masa pemerintah Belanda namanya Van Heesel. Begitu. Gereja itu karena gerakan Pentakosta ini begitu hebat, daftarlah menjadi organisasi gereja. Tapi Van Heesel daftar dia bukan gereja Pentakosta di Indonesia, bukan, karena beliau dari gereja Pentakosta di Indonesia toh. Seharusnya Van Heesel daftar gereja Pentakosta di Indonesia yang berada di New Guinea, kan begitu. Nah, tapi Van Heesel daftar dia The Pfingstkirke, The Bethelkirke, begitu. Jadi gereja Pentakosta, gereja Betel. Di New Guinea, New Guinea. Begitu. Tahun 72, tahun 64, Untiar penyerang kedaulatan 69, tanah ini diserahkan kepada Indonesia melalui Untiar. Untiar ini PBB.
Begitu. Jadi PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, anak-anak muda Persatuan Bangsa-Bangsa yang menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda. PBB ambil alih. Nah, ini yang jadi sekarang jadi permasalahan ini. PBB sudah putus one man one vote, tapi terjadinya adalah perwakilan. Itu persoalan di situ. Saya keluar sedikit dari situ. Saya meneliti dasar ini waktu saya jadi anggota DPR Provinsi Papua 2009-2014. Saya ke Belanda. Datanglah saya ke Universitas Utrecht. Saya cari itu berkas penyerahan kedaulatan. Karena itu intinya begitu. Supaya maksud saya jangan kita hidup yang bohong-bohong. Kita punya keturunan ini. Begitu. Tidak boleh. Dijawablah oleh profesor yang pegang data dari pemerintah Belanda, kasih data penyerahan kedaulatan dari Papua dari Irian Barat, maaf, istilahnya dari New Guinea kepada Indonesia itu, semua datanya itu tidak ada, hilang. Oh, sampai saya protes. Pada saat itu ketua DPR dan saya tidak perlu. Nah, gitu ceritanya. Jadi datanya hilang. Jadi kalau bicara data, siapa yang tahu data? Saya mau tahu juga data itu. Karena itu kan one vote, satu orang satu suara penentuan toh. Jadi kita bukan bicara politik, tapi kita bicara fakta. Oke, sampai di situ ya. Kita kembali lagi ke gereja ya. Sudah. Akhirnya gereja itu mulai berkembang di Indonesia, sudah penyerahan menjadi Indonesia. GPDI lah masuk. Pada saat itu semua berada di bawah payung GPDI. Lalu terjadilah ada persoalan sedikit. Akhirnya GPDI pecah. Bapak Yonatan dengan Bapak Thomas adik kakak. Pada saat itu ada tiga pandangan. Satu pandangan tetap pada GPDI, pandangan pertama. Pandangan kedua, kita kembali ke gereja Betel, gereja Pentakosta. Dan pandangan ketiga, kita tetap pada gereja mula-mula, yaitu gereja Deventer in the Netherlands di dunia. Tiga pendapat itu. Nah, yang pendapat ketiga ini dikesampingkan, tidak. Akhirnya putuslah Bapak Yonatan bawa gereja Betel, gereja Pentakosta, Abipura itu, lalu Bapak Thomas bawa GPDI. Begitu. Begitu Bapak Thomas bawa GPDI, lalu Bapak Ayomi sebagai sekretaris sampai Bapak Ayomi jadi ketua Majelis Daerah 19 GPDI. Begitu. Puluhan tahun. Nah, tahun 97, 98 Bapak Ayomi dengan Bapak Marini dipecat oleh Majelis Pusat. Nah, anak muda tahu cerita ini. Nah, Dua sekarang dipecat. Di belakang Bapak Ayomi dan Bapak Marini 178 kepala. Sedangkan sisa-sisa kepala yang lainnya 100 lebih juga berada di GPDI. Begitu. Ingat kita ada di situ ya. Kita ada di situ. Bagaimana caranya ini mau melindungi 178 jemaat ini? Bagaimana caranya? Dengan Bapak status Bapak Ayomi dengan Bapak Marini ini, bagaimana? Kita baru luar biasa. Kebetulan saja saya ahli hukum. Tuhan tempatkan saya di situ. Amin. Setiap hari kita berdoa, Bapak datang setiap saat untuk saya. Kita berdoa sama-sama, kita cari jalan. Puji Tuhan, haleluya, kita dapat jalan. Nah,
Ternyata waktu gereja Pentakosta, ternyata yang ketiga tadi itu Deventer Katedral in Ljubljana itu Bapak Amos Numberi melekat di hati, tidak mau. Bapak Amos Numberi sampai di Sorong tahun 74 dengan Bapak Immanuel Wanggai dan teman-teman, dorang mendirikan gereja Pentakosta di Irian Jaya, khusus di Sorong. Sorong masih kabupaten, itu ceritanya. Nah, gereja Pentakosta di Irian Jaya hanya di Sorong saja. Dia berlaku di Sorong saja. Dia tidak berlaku di tempat lain, tapi puji Tuhan, haleluya, Bapak Amos Numberi pulang pergi dari Serui ke sini, coba-coba daftar gereja ini. Gereja Pentakosta di Irian Jaya ini didaftar. Kebetulan yang menjadi kepala Bimas Kristen Protestan itu Pak Ruben WHO. Pak Ruben daftar itu. Begitu. Jadi Pak Ruben daftar itu, waktu terjadi masalah ini baru terjadi. Bapak Ruben sudah bilang, Bapak Yoni, Bapak Marini berlindung di kami, GBI. Jadi kami ini sempat berlindung beberapa bulan di GBI. Begitu. Sampai kita cari, puji Tuhan, haleluya. Cari berkas itu, cari sampai keterangan punya Bapak panggil Otonapo almarhum. Otonapo itu diberkati luar biasa sampai jadi kepala kantor agama Kabupaten Agama, kepala kantor agama Kabupaten Jayapura. Itu bukan gampang. Tanya saja Bapak Oto itu siapa? Tanya saja. Karena Tuhan Allah. Lihat nih. Siapa yang kerja di ladang Tuhan dengan jujur, Tuhan berkati. Bapak Oto seperti beliau. Cari terus. Saya ini sudah yang Bapak perintahkan umumnya. Bapak kalau pulang ke kalian saya mesti singgah cari, tanya beliau. Bapak Oto bilang, Bu, itu supaya Bu, itu saya cari punya cari, tinggal satu karton aqua kecil. Karton aqua kecil itu sudahlah. Seluruh izin gereja Pentakosta di Irian Jaya ada di situ. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tepuk tangan untuk itu. Begitu dapat izin ini, Bapak cepat-cepat bilang, Bro, bagaimana? Saya bilang, Bapak, kita supaya Tuhan Allah kasih hikmat. Cepat kemotanis penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang keormasan. Begitu. Jadi gereja ini kan sudah mati toh. Begitu. Masa badan pembangkit gereja kan tidak mungkin. Gereja ini sudah berfungsi kok. Jadi kami disebut pendiri. Pendiri itu adalah satu ungkapan pola hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, beliau lahir Bapak siapa, Mama siapa. Ada punya bapak namanya Andreas Ayuri. Mama namanya Adelina Warabai. Ini ada. Lalu mau buktikan bahwa dia ini bapak dari Bapak Andreas, mama dari Mama Adelina, buktinya bagaimana? Pakai apa? Kenapa bisa pakai akte kelahiran? Itu namanya sama dengan badan pendiri. Kita menyesuaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja dan undang-undang keormasan. Dia punya nama pendiri. Kami ini pembangun. Kami berlima yang tanda tangan akta ini. Jadi akta ini saya dengan Notaris Suprakoso, saya mohon maaf saja pada Notaris Suprakoso, beliau masih hidup, masih ada. Kita dua yang bikin akta ini. Didampingi. Ini akta nomor
nomor 109 tanggal 23 April 1998, Akta Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai Undang-Undang Keormasan dan Pergantian Badan Pengurus Gereja Pentakosta di Irian. Begitu kepalanya. Sama yang ada tadi bapak namanya Andrea, namanya Mama Adolina orang baik. Kita mau bikin bagaimana? Di dalam anggaran dasar mas tampung bagaimana? Kita 5 ini yang tanda tangan. Yang di akta itu tanda tangan kita 5. Bapak Aryomi, Bapak Marini 2, saya 3, terus Bapak Heki Waratore 4. Maaf, yang pertama Bapak Yomi, yang kedua Bapak Marini, yang ketiga Bapak Wanggai, yang keempat saya, yang kelima Bapak Heki. Balik, yang keempat Bapak Heki, yang kelima saya. Kami 5 yang tanda tangan ini di akta ini. Tapi badan pengurusnya baru masuklah Bapak Warabai sebagai ketua daerah di Serui. Begitu, dan badan pengurus lengkap yang ada di sini. Begitu. Jadi kita 5 ini disebut apa? Pendiri. Kita punya anak-anak muda sekarang yang tidak tahu ini, mereka mulai bilang pembina. Ingat, pembina itu yayasan. Yayasan. Ini lembaga gereja. Lembaga gereja itu ada yang mendirikan. Yayasan itu ada yang bina. Kalau pembina itu kan merendahkan mereka punya martabat. Gereja ini adalah pelayan. Yayasan adalah pekerja. Yayasan cari uang, bayar gaji di sana. Nah, mereka mau bawa ini karena mereka semua jadi pekerja. Harap gaji. Hamba-hamba Tuhan bayar perpuluhan, itulah yang mau mengambil bayar gaji. Gereja ini pelayan. Begitu. Jadi jangan bawa pelayan ke pekerja, jangan. Tidak boleh. Sekarang yang mau buat ini begini. Lalu bilang saya pembina, wah, tidak boleh. Walaupun disetujui oleh gembala-gembala di sidang sinode, dia mesti ada punya sejarahnya, landasan historis, sosiologis, filosofis, legalitas. Apa landasan ini? Baru bisa rubah pendiri ke pembina. Kemudian waktu sudah sinode, dengar baik, perubahan dari pendiri ke pembina. Pendiri ada hadir saya. Pendiri tidak hadir. Pendiri ada belum masukan? Tidak ada. Tuhan jauhkan kesombongan dari hati. Jauhkan itu. Saya ada ini. Tuhan Allah panjangkan saya punya umur untuk jaga gereja ini. Amin. Bapak ayo berdoa mengurapi saya untuk memimpin gereja ini, untuk menjaga gereja ini. Semua gembala-gembala diurapi untuk menjadi gembala. Saya Pendeta Hendrik Tangosua diurapi untuk menjaga organisasi gereja ini. Jadi kalau ada di gereja ini, kalau gereja ini ada bocor, cari tukangnya. Ini kepala tukang ini yang ada bicara ini. Dia bisa tahu bocornya kenapa. Ada korslet listrik, cari pendirinya. Dia punya listrik. Dia coba-coba ke situ korek-korek, nanti listrik tambah korslet. Begitu. Jangan putar pintu. Masa mau putar pintu masuk ke pintu keluar ke pintu masuk bagaimana? Tidak boleh. Jangan taruh jendela di bawah, jangan jendela taruh di atas. Tidak boleh. Dan seterus. Jadi kalau ada apa-apa, panggillah pendiri gerejanya. Jangan bikin sembarang. Jangan karena uang. Barangkali saya bicara terlalu kasar. Karena memang saya orang hukum toh. 2 tambah 2 4. Saya tidak bisa bicara 2 tambah 2. Ibu mau berapa? Bapak mau berapa? Saya tidak bisa. Saya 2 tambah 2 4. Ada hamba Tuhan saya di Papua Barat. Saya dapat ini. Gubernur kasih 1 M. Mereka pakai. Jangan pakai nama gereja.
uang untuk kepentingan diri sendiri. Jangan. Nanti satu waktu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Siapa yang bicara tipu-tipu, siapa yang bicara benar. Lalu saya mau tanya dulu, pendiri gereja Pentakosta ini setiap bulan ada dapat gaji kah? Tidak ada. Saya karena ada di gereja ini sebagai pendiri dan betul-betul mengorbankan diri untuk gereja ini, maka apapun terjadi saya hadapi. Yang suka hancur, yang bikin hancur dia suka ini kan beliau orangnya ada tahu. Yang sekarang yang ada di pinggir ketua ini kan dia juga tahu, dia juga yang turut serta. Barang-barang yang suka mau bawa kemana? Tuhan Allah kasih saya tanah 3 hektar di Goya, itulah yang saya bawa taruh kasih di sana. Tanah itu saya serahkan kepada Pendeta Yowi. Kalau Pendeta Yowi adalah ketua sinode GPDP, maka tanah itu dari GPDP. Coba bayangkan saya mau kasih apa lagi? Maka Tuhan Allah balas kepada saya sampai saya bingung. Masa orang model begini yang ada bicara di bukan mau jadi anggota DPR Provinsi Papua mewakili orang-orang Papua kulit-kulit hitam rambut keriting ini? Itu kan mujizat toh? Anggota DPR Provinsi Papua dari yang Timur. Gembala-gembala sidang berdoa per saya. Bapak Ones Pawon, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 3 minggu lalu telepon saya minta KTP. Angkat saya sebagai tenaga ahli khusus. Wakil Gubernur. Begitu. Terima kasih untuk Ibu Rahel punya buat baik. Ketahuan sama sih tunduk kepala dan dia termasuk saya. Ekonomi dunia mempengaruhi ekonomi Indonesia. Maka Presiden Prabowo perintahkan supaya hidup dengan efisiensi. Karena uang tidak ada. Saya hidup di tanah Papua ini puluhan tahun, tapi saya baru merasa tidak punya uang. Baru pertama kali saya rasa beberapa bulan ini. Saya datang ke gereja ini. Saya biasa masuk ke gereja ini, dompet penuh uang. Saya bisa pakai uang ke hamba Tuhan. Sekarang saya datang, dompet kosong. Mengapa? Ya tadi yang Ibu Rahel kan khotbah itu. Jadi ketemu mari sama tunduk kepala, sadar diri, ingat perpuluhan. Waktu saya bertobat, bayangkan